Oh, kita sudah sampai di halaman local void. Void yang terdekat dari tata surya kita. Di depan sana, ada tempat di mana galaksi mulai menghilang. Cahaya semakin jarang. Bintang-bintang tak lagi memenuhi langit. Semakin jauh kita melangkah, semakin sunyi alam semesta ini terasa. Hari ini, kita akan meninggalkan wilayah yang dipenuhi cahaya dan memulai perjalanan menuju salah satu tempat paling sepi yang pernah ditemukan, Cosmic Void. Selama ini, setiap perjalanan kosmik selalu memiliki tujuan yang sama, mencari sesuatu yang lebih besar, planet yang lebih besar, bintang yang lebih besar, galaksi yang lebih besar, struktur yang lebih besar. Semakin jauh kita melangkah ke dalam alam semesta, semakin banyak hal luar biasa yang berhasil ditemukan. Tapi kali ini, tujuan perjalanan kita bukanlah menemukan sesuatu yang besar. Justru sebaliknya, kita akan mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang hampir tidak berisi apapun, sesuatu yang begitu kosong hingga cahaya membutuhkan jutaan, bahkan miliaran tahun untuk menyeberanginya tanpa menemukan banyak hal di sepanjang jalan. Dan yang lebih aneh lagi, semakin jauh para astronom mencari, semakin mereka menyadari bahwa kehampaan itu bukanlah pengecualian. Kehampaan adalah aturan. Maka untuk memahami salah satu struktur terbesar yang pernah ditemukan manusia, kita harus melakukan perjalanan yang tidak biasa. Bukan menuju pusat galaksi, bukan menuju lubang hitam, bukan menuju supergugus galaksi raksasa, melainkan menuju tempat-tempat paling sunyi di seluruh alam semesta. Sebuah perjalanan untuk menemukan Cosmic Void. Perjalanan kita dimulai dari tempat yang paling familiar, Bumi. Sebuah dunia kecil yang mengorbit matahari pada jarak sekitar 150 juta kilometer. Dalam kehidupan sehari-hari, Bumi terasa sangat besar. Namun ketika kita melihat keluar, ukurannya mulai kehilangan arti. Karena Bumi hanyalah satu dari 8 planet yang mengelilingi matahari dalam sebuah sistem yang kita kenal sebagai tata surya. Tapi tata surya pun bukanlah sesuatu yang istimewa. Matahari hanyalah satu bintang di antara ratusan miliar bintang yang membentuk galaksi Bima Sakti. Jika tata surya diperkecil menjadi ukuran sebuah koin, maka Bima Sakti akan membentang sejauh ribuan kilometer. Dan bahkan Bima Sakti bukanlah seluruh alam semesta. Galaksi kita merupakan anggota dari sebuah keluarga galaksi yang disebut local group. Di dalamnya terdapat lebih dari 80 galaksi yang saling terikat oleh gravitasi, termasuk galaksi besar seperti Andromeda dan Triangulum. Pada titik ini, kita mungkin mengira alam semesta dipenuhi galaksi ke segala arah. Namun, ketika para astronom mulai memetakan wilayah di sekitar local group, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah wilayah raksasa yang hampir kosong. Wilayah itu dikenal sebagai local void. Local void bukanlah lubang hitam, bukan pula awan gas raksasa. Ia adalah hamparan ruang angkasa yang memiliki jauh lebih sedikit galaksi dibandingkan wilayah sekitarnya. Sebuah kehampaan kosmik yang membentang puluhan hingga ratusan juta tahun cahaya. Dan yang lebih menarik, kehampaan ini ternyata tidak hanya diam. Karena jumlah materi di dalam local void sangat sedikit, gravitasi dari wilayah tersebut juga sangat lemah. Akibatnya, galaksi-galaksi di sekitarnya, termasuk local group tempat Bima Sakti berada, perlahan terdorong menjauhi daerah kosong ini menuju wilayah alam semesta yang lebih padat. Dengan kata lain, untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, kita menemukan sesuatu yang aneh.
bukan objek raksasa yang menarik galaksi-galaksi di sekitarnya, melainkan sebuah kehampaan raksasa yang ikut membentuk pergerakan mereka. Dan ini hanyalah awal, karena semakin jauh kita melangkah, kita akan menemukan bahwa local void hanyalah salah satu dari banyak kehampaan yang membentuk struktur terbesar alam semesta. Setelah meninggalkan lingkungan local group, pemandangan alam semesta mulai berubah. Galaksi-galaksi ternyata tidak tersebar secara acak. Mereka cenderung berkumpul membentuk kelompok-kelompok raksasa yang disebut gugus galaksi. Di dalam satu gugus, ratusan hingga ribuan galaksi dapat terikat bersama oleh gravitasi, bergerak mengelilingi pusat massa yang sama selama miliaran tahun. Salah satu contoh terdekat adalah Virgo Cluster. Gugus galaksi ini berisi lebih dari 1000 galaksi dan menjadi salah satu struktur besar yang mendominasi lingkungan kosmik di sekitar kita. Bahkan Bima Sakti dan seluruh anggota local group secara perlahan bergerak mengikuti pengaruh gravitasi dari wilayah ini. Namun ketika para astronom memperluas pemetaan mereka menemukan sesuatu yang lebih besar lagi. Virgo Cluster ternyata hanyalah bagian kecil dari sebuah struktur yang jauh lebih luas bernama Virgo Supercluster. Ini bukan sekedar kumpulan galaksi, melainkan kumpulan dari banyak gugus galaksi yang saling terhubung dalam skala puluhan hingga ratusan juta tahun cahaya. Sekilas, alam semesta tampak semakin padat. Semakin banyak galaksi, semakin banyak gugus, semakin banyak struktur raksasa. Tetapi justru di antara semua struktur itu, para astronom menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Ruang kosong. Wilayah-wilayah luas yang hampir tidak memiliki galaksi memisahkan satu gugus dari gugus lainnya. Kehampaan ini begitu besar sehingga beberapa di antaranya mampu menelan jutaan galaksi jika dibandingkan dengan kepadatan wilayah yang lebih ramai. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin jelas pola yang mulai muncul. Galaksi tidak memenuhi alam semesta secara merata. Mereka berkumpul di jalur-jalur tertentu, sementara di antaranya terbentang lautan kehampaan yang sangat luas. Sedikit demi sedikit, gambaran besar alam semesta mulai terungkap. Bukan sebagai kumpulan galaksi yang tersebar acak, melainkan sebagai jaringan raksasa yang terdiri dari simpul-simpul galaksi, filamen panjang, dan ruang kosong yang memisahkan semuanya. Sebuah struktur yang kelak dikenal sebagai Cosmic Web. Dan untuk pertama kalinya, manusia mulai menyadari bahwa kehampaan bukanlah sekedar ruang kosong di antara galaksi. Kehampaan adalah salah satu komponen utama yang membentuk arsitektur alam semesta itu sendiri. Semakin jauh kita memperbesar pandangan, semakin jelas bahwa Virgo Supercluster bukanlah akhir dari perjalanan. Karena pada tahun 2014, para astronom menemukan bahwa Virgo dan banyak struktur besar lainnya sebenarnya merupakan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka menamakannya Laniakea. Dalam bahasa Hawaii, Laniakea berarti surga yang tak terukur. Nama yang cukup tepat untuk sebuah struktur kosmik yang membentang lebih dari 500 juta tahun cahaya dan menjadi rumah bagi sekitar 100.000 galaksi, termasuk Bima Sakti. Dari dalamnya, Laniakea tampak seperti kerajaan galaksi yang sangat besar. Namun ketika dipetakan secara menyeluruh, para astronom menemukan bahwa galaksi-galaksi di dalamnya tidak tersebar merata. Mereka tersusun dalam jalur-jalur panjang yang saling terhubung. Jalur ini dikenal sebagai filamen kosmik. Filamen kosmik adalah jalan raya raksasa alam semesta, tempat galaksi, gas, dan materi gelap terkonsentrasi. Beberapa filamen membentang ratusan juta tahun cahaya, menghubungkan gugus demi gugus galaksi menjadi satu jaringan yang luar biasa besar. Di beberapa wilayah, filamen-filamen tersebut bertemu dan membentuk struktur yang bahkan lebih mengesankan.
Para astronom menyebutnya dinding galaksi. Ini adalah kumpulan galaksi dalam jumlah sangat besar yang tersusun seperti lembaran raksasa, membentang melintasi ruang angkasa dalam skala yang sulit dibayangkan. Namun semakin banyak struktur yang ditemukan, semakin jelas pula sesuatu yang lain. Di antara filamen dan dinding galaksi itu, terdapat wilayah yang hampir kosong. Ruang-ruang gelap yang membentang jauh lebih luas daripada gugus galaksi manapun. Jika filamen adalah jalan raya kosmik, maka wilayah ini adalah samudra kehampaan yang memisahkan satu jalur dengan jalur lainnya. Dan ketika seluruh peta alam semesta mulai terlihat, sebuah pola mengejutkan akhirnya muncul. Alam semesta ternyata menyerupai jaring raksasa. Filamen galaksi menjadi benang-benangnya. Gugus galaksi menjadi simpul-simpulnya. Sedangkan kehampaan kosmik menjadi ruang kosong di antaranya. Struktur inilah yang dikenal sebagai cosmic web. Sebuah jaringan kolosal yang menjadi kerangka dasar alam semesta. Dan yang paling mengejutkan, sebagian besar volume alam semesta bukanlah tempat galaksi berada, melainkan ruang kosong yang memisahkan mereka. Semakin jauh kita mencari struktur terbesar di kosmos, semakin sering kita kembali menemukan hal yang sama, kehampaan. Dan di depan sana, menunggu sebuah wilayah yang akan membuat semua ruang kosong yang telah kita lihat sejauh ini terasa kecil. Hingga titik ini, kita telah menemukan banyak ruang kosong di alam semesta. Tetapi tidak ada yang benar-benar mempersiapkan para astronom untuk apa yang mereka temukan pada tahun 1981. Saat memetakan distribusi galaksi dalam skala besar, astronom Robert Kirshner dan timnya menemukan sebuah wilayah yang tampak salah. Kemanapun mereka melihat ke area tersebut, galaksi-galaksi yang seharusnya ada justru menghilang. Bukan karena teleskop mereka rusak, bukan karena data yang kurang lengkap. Wilayah itu memang hampir kosong. Penemuan ini kemudian dikenal sebagai Boötes Void, dinamai dari rasi bintang Boötes, tempat wilayah tersebut terlihat dari bumi. Pada saat ditemukan, Boötes Void langsung menjadi salah satu struktur paling aneh yang pernah ditemukan manusia. Untuk memahami skalanya, bayangkan sebuah ruang kosong dengan diameter sekitar 330 juta tahun cahaya. Cahaya yang bergerak hampir 300.000 km per detik membutuhkan lebih dari 300 juta tahun hanya untuk menyeberangi satu sisi ke sisi lainnya. Jika Bima Sakti ditempatkan di dalamnya, galaksi kita akan terlihat seperti setitik debu yang hampir tidak berarti. Namun, ukuran bukanlah hal yang membuat Boötes Void terkenal. Yang membuatnya mengejutkan adalah betapa kosongnya wilayah tersebut. Dalam volume ruang sebesar itu, para astronom hanya menemukan sangat sedikit galaksi dibandingkan jumlah yang seharusnya ada. Karena alasan inilah, Boötes Void mendapat julukan yang terkenal, The Great Nothing, kehampaan besar. Sebuah wilayah kosmik yang begitu luas, sehingga seolah-olah sebagian alam semesta lupa mengisinya. Tentu saja, Boötes Void tidak benar-benar kosong sempurna. Masih ada beberapa galaksi yang tersebar di dalamnya. Namun jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan wilayah normal di alam semesta. Jika daerah kosmik biasa menyerupai kota yang dipenuhi bangunan, maka Boötes Void lebih mirip sebuah benua kosong dengan hanya beberapa rumah yang berdiri berjauhan. Penemuan ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin wilayah sebesar ini bisa terbentuk? Mengapa materi berkumpul di tempat-tempat tertentu, sementara wilayah lain hampir sepenuhnya ditinggalkan? Jawabannya mulai mengubah cara manusia memandang alam semesta. Boötes Void menunjukkan bahwa kehampaan bukanlah sekedar ruang di antara galaksi. Void adalah bagian fundamental dari struktur kosmik. Galaksi, gugus galaksi, dan supergugus tidak tersebar secara acak.
mereka membentuk jaringan besar yang mengelilingi wilayah-wilayah kosong seperti Boötes Void. Dengan kata lain, untuk memahami di mana galaksi berada, para astronom harus memahami terlebih dahulu di mana galaksi tidak berada. Dan sejak saat itu, pencarian void berubah dari sekedar menemukan ruang kosong menjadi salah satu kunci untuk memahami bagaimana alam semesta membangun dirinya sendiri. Namun meskipun Boötes Void sangat besar, perjalanan kita belum berakhir. Karena di kedalaman kosmos, para astronom mulai menemukan sesuatu yang bahkan lebih mengganggu. Void yang ukurannya melampaui Boötes. Setelah penemuan Boötes Void, banyak astronom mengira mereka telah menemukan batas dari kehampaan kosmik. Mereka salah. Karena semakin luas alam semesta dipetakan, semakin banyak ditemukan void yang ukurannya jauh melampaui apa yang sebelumnya dianggap mungkin. Para astronom mulai menyebutnya dengan nama baru, supervoid. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Eridanus supervoid. Supervoid ini berada miliaran tahun cahaya dari bumi dan membentang lebih dari 1 miliar tahun cahaya. Skalanya begitu besar hingga sulit dibayangkan sebagai satu struktur tunggal. Namun yang membuat Eridanus supervoid terkenal bukan hanya ukurannya, melainkan sebuah misteri yang muncul dari awal alam semesta itu sendiri. Saat para ilmuwan memetakan Cosmic Microwave Background atau CMB, cahaya sisa dari dentuman besar, mereka menemukan sebuah wilayah yang lebih dingin dibandingkan area sekitarnya. Wilayah misterius ini dikenal sebagai cold spot. Selama bertahun-tahun, para astronom berusaha mencari penyebabnya. Lalu muncul sebuah kemungkinan yang mengejutkan. Bagaimana jika cahaya purba tersebut sedang melewati sebuah kehampaan kosmik yang luar biasa besar? Karena saat cahaya melintasi supervoid, energinya dapat sedikit berubah akibat pengaruh ekspansi alam semesta. Beberapa ilmuwan menduga Eridanus supervoid mungkin menjadi penyebab munculnya cold spot yang misterius itu. Namun hingga hari ini, jawabannya masih diperdebatkan. Sebagian penelitian mendukung hubungan tersebut. Sebagian lainnya menyatakan bahwa Eridanus supervoid mungkin tidak cukup besar untuk menjelaskan seluruh anomali yang terlihat. Misteri itu masih terbuka, dan seperti biasa, alam semesta belum selesai memberikan kejutan, karena Eridanus bukanlah satu-satunya supervoid yang pernah ditemukan. Seiring berkembangnya survei galaksi modern, para astronom mulai menemukan banyak kandidat supervoid lain yang tersebar di berbagai penjuru kosmos. Masing-masing merupakan wilayah raksasa dengan kepadatan galaksi yang jauh lebih rendah dibandingkan lingkungan sekitarnya. Namun di antara semua kandidat tersebut, ada satu nama yang membawa implikasi yang jauh lebih dekat kepada kita, KBC Void. Dinamai dari astronom Ryan Kinnan, Amy Barger, dan Lennox Cowie, KBC Void merupakan salah satu struktur kosong terbesar yang pernah diidentifikasi. Dan yang membuatnya menarik adalah lokasinya. Beberapa penelitian mengusulkan bahwa galaksi kita, Bima Sakti, mungkin berada di dalam wilayah yang menjadi bagian dari supervoid raksasa ini. Jika benar, maka selama ini kita hidup di kawasan alam semesta yang lebih kosong dibandingkan rata-rata kosmos. Ide ini memunculkan konsekuensi yang sangat besar, karena jika lingkungan kosmik kita memang kurang padat, maka pengukuran tentang kecepatan ekspansi alam semesta bisa ikut terpengaruh. Dengan kata lain, posisi kita di dalam sebuah kehampaan raksasa mungkin membantu menjelaskan mengapa beberapa pengukuran kosmologi modern menghasilkan angka yang berbeda. Meski masih menjadi bahan perdebatan, satu hal mulai terlihat jelas. Semakin jauh manusia mencari struktur terbesar di alam semesta, semakin sering yang ditemukan bukanlah kumpulan galaksi raksasa, melainkan wilayah-wilayah yang hampir tidak berisi apapun. Dan yang lebih aneh lagi,
Beberapa kehampaan itu mungkin begitu besar sehingga kita bahkan hidup di dalam salah satunya tanpa pernah menyadarinya. Jika Boötes Void dan berbagai super void terasa seperti tujuan akhir perjalanan ini, kenyataannya mereka hanyalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Karena ketika para astronom berhasil memetakan alam semesta dalam skala ratusan juta hingga miliaran tahun cahaya, mereka mulai melihat sesuatu yang mengejutkan. Alam semesta memiliki arsitektur. Galaksi-galaksi tidak tersebar sembarangan. Mereka membentuk struktur raksasa yang membentang melintasi kosmos. Salah satunya adalah dinding galaksi. Bayangkan, miliaran galaksi tersusun dalam lembaran kosmik yang panjangnya mencapai lebih dari 1 miliar tahun cahaya. Struktur seperti Great Wall, Sloan Great Wall, hingga Hercules Corona Borealis Great Wall menjadi beberapa contoh terbesar yang pernah ditemukan manusia. Pada skala ini, gugus galaksi yang sebelumnya terlihat besar mulai tampak seperti simpul-simpul kecil yang saling terhubung. Simpul-simpul tersebut kemudian membentuk supercluster kompleks, kota-kota galaksi raksasa yang terhubung melalui filamen materi dan gravitasi, menciptakan jaringan kosmik yang membentang ke segala arah. Namun semakin banyak struktur kolosal yang ditemukan, semakin jelas sesuatu yang aneh. Sebagian besar alam semesta ternyata bukanlah tempat di mana galaksi berada, melainkan ruang di antara mereka, di antara dinding galaksi raksasa, di antara filamen kosmik, di antara supercluster terbesar. Terhampar void yang ukurannya bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran tahun cahaya. Jika seluruh galaksi dan supercluster diibaratkan sebagai pulau-pulau, maka void adalah samudra luas yang memisahkan semuanya. Dan perlahan, para astronom menyadari sebuah fakta yang membalik cara kita memandang alam semesta. Ketika kita melihat foto-foto galaksi, kita cenderung menganggap galaksi sebagai isi utama kosmos. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Sebagian besar volume observable universe bukanlah galaksi, bukan bintang, bukan planet, bahkan bukan gugus galaksi. Sebagian besar volume alam semesta adalah kehampaan. Galaksi-galaksi hanya menempati sebagian kecil dari keseluruhan ruang yang ada, sementara sisanya didominasi oleh void dalam berbagai ukuran. Inilah saat di mana cosmic web mulai terlihat dalam bentuknya yang utuh. Filamen menjadi benang-benangnya, supercluster menjadi simpul-simpulnya, dinding galaksi menjadi batas-batas raksasanya. Namun yang mengisi sebagian besar ruang di antara semuanya adalah kehampaan. Void bukan lagi sekedar ruang kosong yang memisahkan galaksi. Void adalah komponen dominan dari struktur alam semesta itu sendiri. Dan semakin luas peta kosmos yang berhasil dibuat manusia, semakin jelas kesimpulan yang muncul. Alam semesta bukanlah kerajaan galaksi yang dipenuhi cahaya. Alam semesta lebih menyerupai lautan kehampaan yang sesekali dihiasi oleh pulau-pulau materi. Sebuah fakta yang membawa kita pada pertanyaan terakhir dalam perjalanan ini. Jika sebagian besar alam semesta adalah kehampaan, lalu seberapa besar sebenarnya kehampaan terbesar yang dapat kita temukan? Setelah menempuh perjalanan melintasi local void, Boötes Void, hingga super void raksasa yang membentang miliaran tahun cahaya, muncul sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana. Apakah void benar-benar kosong? Sekilas jawabannya terlihat jelas, tentu saja kosong. Lagi pula, itulah alasan kita menyebutnya kehampaan. Namun dalam astronomi, kata kosong memiliki arti yang sedikit berbeda. Karena alam semesta hampir tidak pernah benar-benar kosong, bahkan di wilayah yang tampaknya hampa, masih terdapat partikel-partikel yang tersebar sangat jauh satu sama lain. Masih ada gas tipis, radiasi, gravitasi, dan jejak materi yang hampir mustahil dideteksi. Inilah perbedaan penting antara ruang hampa dan cosmic void. Ruang hampa adalah kondisi ideal yang nyaris tidak mengandung apapun, sedangkan cosmic void bukanlah ruang yang sepenuhnya kosong. Cosmic void adalah wilayah alam semesta yang memiliki materi jauh lebih sedikit dibandingkan rata-rata kosmos. Bayangkan sebuah kota besar yang tiba-tiba berubah menjadi gurun. Rumah-rumah masih ada, jalan-jalan masih ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan wilayah normal. Begitulah cara astronom memandang sebuah void, bukan sebagai ketiadaan total, melainkan sebagai daerah yang sangat kekurangan isi.
Dan justru disinilah letak keanehannya. Beberapa void memiliki diameter ratusan juta tahun cahaya, tetapi hanya berisi sebagian kecil galaksi yang seharusnya berada di wilayah sebesar itu. Jika daerah kosmik biasa dipenuhi ribuan galaksi, maka sebuah void mungkin hanya memiliki puluhan atau bahkan lebih sedikit. Dalam beberapa kasus, kepadatan materi di dalam void hanya sekitar 10 hingga 20% dari rata-rata alam semesta. Artinya, sebagian besar materi yang seharusnya ada memang benar-benar tidak berada di sana. Jadi, setelah semua yang telah kita temukan, jawabannya ternyata cukup mengejutkan. Void tidak benar-benar kosong, tetapi mereka adalah wilayah yang paling mendekati kehampaan dalam skala terbesar yang pernah ditemukan manusia. Dan semakin dekat kita melihat kehampaan itu, semakin kita menyadari bahwa bahkan ketiadaan pun masih menyimpan sesuatu untuk dipelajari. Jika void tidak benar-benar kosong, maka muncul pertanyaan yang lebih aneh. Apakah ada galaksi yang hidup di tengah kehampaan? Jawabannya adalah ya. Di berbagai cosmic void yang telah dipetakan, para astronom menemukan sejumlah galaksi yang seolah terisolasi dari dunia luar. Mereka tidak berada di gugus galaksi yang padat, tidak berada di persimpangan filamen kosmik. Mereka hidup sendirian, jauh dari keramaian kosmos. Galaksi-galaksi ini dikenal sebagai void galaxies. Penemuan mereka cukup mengejutkan, karena menurut intuisi kita, daerah yang hampir tidak memiliki materi seharusnya menjadi tempat yang buruk untuk membentuk galaksi. Tanpa cukup gas dan materi, bagaimana sebuah galaksi bisa lahir? Namun alam semesta ternyata lebih rumit dari yang kita bayangkan. Saat struktur kosmik mulai terbentuk miliaran lalu, tidak semua materi meninggalkan wilayah yang kemudian menjadi void. Sebagian kecil tetap tertinggal, membentuk kantong-kantong materi yang akhirnya runtuh oleh gravitasinya sendiri dan melahirkan galaksi. Hasilnya adalah galaksi-galaksi yang tumbuh di lingkungan yang sangat berbeda dari mayoritas galaksi lainnya. Di wilayah padat, galaksi sering bertabrakan, saling menarik, dan terus dipengaruhi oleh tetangga-tetangganya. Kehidupan mereka penuh gangguan dan interaksi gravitasi. Tetapi di dalam void, situasinya jauh lebih tenang. Banyak void galaxies menghabiskan miliaran tahun tanpa mengalami tabrakan besar dengan galaksi lain. Mereka berkembang dalam kesunyian kosmik, jauh dari kekacauan yang terjadi di gugus-gugus galaksi. Karena itulah para astronom menganggap void galaxies sebagai kapsul waktu alam semesta. Mereka memberi kesempatan untuk melihat bagaimana galaksi berevolusi ketika hampir tidak ada pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Dan hasil pengamatannya cukup menarik. Beberapa void galaxies masih aktif membentuk bintang baru. Sebagian memiliki struktur yang lebih sederhana. Sebagian lainnya tampak berkembang lebih lambat dibandingkan galaksi yang hidup di wilayah padat. Seolah-olah mereka menjalani versi kehidupan yang berbeda dari galaksi-galaksi lain di alam semesta. Ini menciptakan sebuah paradoks yang indah. Semakin dalam kita memasuki kehampaan, semakin kita berharap tidak menemukan apapun. Namun justru di tempat-tempat paling sunyi itulah, kehidupan galaksi masih berhasil bertahan. Bahkan di jantung kehampaan terbesar yang pernah ditemukan manusia, alam semesta tetap menemukan cara untuk menyalakan cahaya. Saat melihat sebuah cosmic void, kita mungkin berpikir bahwa wilayah tersebut hampir tidak mengandung apapun. Tidak banyak galaksi, tidak banyak gas, tidak banyak cahaya. Namun ada satu masalah. Sebagian besar materi alam semesta memang tidak dapat kita lihat sejak awal. Materi itu dikenal sebagai materi gelap atau dark matter. Materi gelap tidak memancarkan cahaya, tidak memantulkan cahaya, dan hampir tidak berinteraksi dengan materi biasa. Keberadaannya hanya dapat diketahui melalui pengaruh gravitasinya terhadap objek lain. Lalu jika galaksi hampir tidak ada di dalam void, apakah materi gelap juga menghilang? Ternyata tidak. Void memang merupakan wilayah dengan kepadatan materi yang sangat rendah, tetapi bukan berarti seluruh materinya lenyap. Simulasi dan pengamatan menunjukkan bahwa materi gelap masih ada di dalam void,
Hanya saja distribusinya jauh lebih tipis dibandingkan wilayah kosmik yang padat. Bayangkan sebuah kota yang perlahan ditinggalkan penduduknya. Bangunan-bangunannya mungkin masih tersisa, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan tersebar sangat jauh satu sama lain. Begitulah kondisi materi gelap di dalam sebuah void. Masih ada, tetapi dalam jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan filamen kosmik atau gugus galaksi. Menariknya, sebagian besar pemahaman kita tentang hal ini berasal dari simulasi kosmologi modern. Dengan menggunakan superkomputer, para ilmuwan mensimulasikan evolusi alam semesta selama miliaran tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika gravitasi menarik materi menuju filamen dan gugus galaksi, wilayah-wilayah kosong perlahan kehilangan sebagian besar materinya. Materi mengalir keluar dari void dan berkumpul di struktur yang lebih padat. Akibatnya, void menjadi semakin kosong seiring berjalannya waktu. Namun, simulasi yang sama juga menunjukkan bahwa sejumlah kecil materi gelap tetap tertinggal, membentuk jaringan samar yang hampir tak terlihat di dalam kehampaan tersebut. Dengan kata lain, bahkan wilayah paling kosong di alam semesta tidak sepenuhnya kosong. Di balik kegelapan yang tampak hampa, masih terdapat jejak materi yang perlahan membentuk dan memengaruhi struktur kosmos. Dan semakin jauh para astronom mempelajari void, semakin jelas satu kenyataan muncul. Kehampaan bukanlah ketiadaan. Ia adalah wilayah yang hampir kosong, tetapi tetap menjadi bagian dari jaringan besar yang menyatukan seluruh alam semesta. Jika galaksi masih dapat ditemukan di dalam void dan materi gelap masih meninggalkan jejak gravitasinya, maka muncul pertanyaan berikutnya, apalagi yang bersembunyi di dalam kehampaan? Jawabannya adalah sesuatu yang jauh lebih sulit dilihat, gas. Bukan awan gas terang seperti yang sering terlihat dalam foto-foto nebula, melainkan gas yang sangat tipis, begitu renggang hingga hampir menyatu dengan kegelapan ruang angkasa. Sebagian besar gas ini terdiri dari hidrogen, unsur paling melimpah di alam semesta. Namun, di dalam cosmic void, jumlahnya sangat sedikit. Atom-atom hidrogen bisa terpisah oleh jarak yang luar biasa besar, membuat wilayah tersebut tampak hampir kosong jika diamati dengan teleskop biasa. Tetapi, kisahnya tidak berhenti di sana. Sebagian gas di dalam void tidak lagi berbentuk atom netral. Radiasi dari galaksi dan kuasar yang jauh telah mengionisasinya, mengubahnya menjadi plasma kosmik, campuran partikel bermuatan yang melayang di antara galaksi-galaksi yang terisolasi. Masalahnya, plasma ini hampir tidak memancarkan cahaya. Ia terlalu dingin untuk bersinar terang seperti nebula, namun terlalu tersebar untuk mudah dideteksi. Akibatnya, sebagian besar materi di dalam void menjadi nyaris tidak terlihat. Bayangkan mencoba menemukan setetes kabut yang tersebar di seluruh samudra. Bukan karena kabut itu tidak ada, tetapi karena kepadatannya terlalu rendah untuk mudah diamati. Inilah tantangan yang dihadapi para astronom. Mereka tidak bisa sekedar mengarahkan teleskop dan melihat materi di dalam void secara langsung. Sebaliknya, mereka harus mencari petunjuk-petunjuk tidak langsung. Kadang melalui cahaya kuasar yang melewati wilayah tersebut. Kadang melalui spektrum cahaya yang menunjukkan adanya hidrogen tipis di sepanjang jalurnya. Kadang melalui simulasi komputer yang membantu mengungkap apa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Dan semakin sensitif instrumen yang digunakan, semakin jelas sebuah kenyataan mulai muncul. Bahkan di tempat-tempat paling kosong di alam semesta, masih ada sesuatu yang tersisa. Jejak-jejak gas primordial, plasma kosmik yang hampir tak terlihat, sisa-sisa materi yang tersebar begitu tipis hingga nyaris menghilang dari peta kosmos. Seolah alam semesta tidak pernah benar-benar mengizinkan kehampaan menjadi sempurna. Bahkan di jantung void terdalam sekalipun, masih ada bisikan materi yang menolak untuk benar-benar lenyap. Semakin banyak ilmuwan mempelajari cosmic void, semakin mereka menyadari bahwa kehampaan ini bukan sekedar ruang kosong,
Void adalah laboratorium alam semesta. Di wilayah yang dipenuhi galaksi, gravitasi dari miliaran objek saling bercampur dan menciptakan lingkungan yang sangat kompleks. Namun di dalam Void, gangguan-gangguan tersebut jauh lebih sedikit. Karena itulah, Void menjadi tempat ideal untuk menguji teori gravitasi. Jika ada kelemahan dalam pemahaman kita tentang gravitasi, efeknya mungkin akan lebih mudah terlihat di wilayah yang hampir kosong dibandingkan di pusat gugus galaksi yang padat. Void juga menjadi salah satu tempat terbaik untuk mempelajari dark energy, misteri yang dipercaya mendorong percepatan ekspansi alam semesta. Karena materi di dalam Void sangat sedikit, pengaruh dark energy dapat terlihat lebih jelas terhadap cara kehampaan ini tumbuh dan berkembang selama miliaran tahun. Dan yang tidak kalah penting, Void membantu para ilmuwan menguji model pembentukan struktur kosmik. Simulasi komputer memprediksi bagaimana materi harus berkumpul membentuk galaksi, filamen, dan supercluster, sekaligus bagaimana ruang kosong di antaranya berkembang seiring waktu. Dengan membandingkan simulasi tersebut dengan Void yang benar-benar diamati, para astronom dapat mengetahui apakah model alam semesta yang mereka miliki sudah mendekati kenyataan atau masih menyimpan kesalahan besar. Ironisnya, semakin kosong sebuah wilayah, semakin berharga wilayah tersebut bagi ilmu pengetahuan. Karena di tengah kehampaan itulah, alam semesta memberikan salah satu tempat terbaik untuk menguji hukum-hukum yang mengatur seluruh kosmos. Setelah menelusuri galaksi-galaksi terpencil, materi gelap yang tersembunyi, hingga gas tipis yang hampir tak terlihat, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang cukup aneh. Semakin kosong suatu wilayah di alam semesta, semakin menarik wilayah tersebut bagi para ilmuwan. Ini adalah paradoks kehampaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung menganggap tempat kosong sebagai tempat yang tidak penting. Perhatian kita selalu tertuju pada sesuatu yang dapat dilihat, planet, bintang, galaksi, dan struktur-struktur raksasa yang memenuhi kosmos. Namun dalam kosmologi, justru wilayah yang hampir tidak berisi apapun seringkali menyimpan petunjuk paling berharga. Karena ketika materi, cahaya, dan gangguan gravitasi berkurang, hukum-hukum dasar alam semesta menjadi lebih mudah diamati. Void memungkinkan para ilmuwan melihat bagaimana gravitasi bekerja dalam lingkungan yang ekstrim. Void membantu mengungkap bagaimana dark energy memengaruhi ekspansi kosmos. Void bahkan membantu menjelaskan bagaimana galaksi, filamen, dan supercluster terbentuk sejak miliaran tahun lalu. Dengan kata lain, kehampaan bukanlah sekedar ruang yang ditinggalkan oleh materi. Kehampaan adalah bagian aktif dari evolusi alam semesta. Dan semakin besar sebuah void, semakin banyak informasi yang dapat diberikannya tentang sejarah dan masa depan kosmos. Inilah paradoks yang ditemukan manusia setelah puluhan tahun memetakan alam semesta. Kita memulai pencarian dengan mencari tempat-tempat yang penuh. Tetapi semakin jauh perjalanan berlangsung, semakin sering jawaban-jawaban penting justru muncul dari tempat-tempat yang kosong. Seolah-olah alam semesta sedang mengajarkan satu pelajaran sederhana. Terkadang, untuk memahami segala sesuatu, kita harus terlebih dahulu memahami ketiadaan. Selama perjalanan ini, kita selalu menganggap cosmic void sebagai sesuatu yang sudah ada. Sebuah kehampaan yang kita temukan di antara galaksi-galaksi. Namun, bagaimana jika kehampaan itu bukan sekedar bagian dari alam semesta? Bagaimana jika kehampaan adalah masa depan alam semesta itu sendiri? Untuk memahami hal itu, kita harus melihat jauh melampaui masa kini, miliaran tahun ke masa depan. Karena hingga hari ini, void tidak pernah berhenti tumbuh. Di seluruh cosmic web, gravitasi terus menarik materi menuju filamen, gugus galaksi, dan supercluster. Setiap kali materi berpindah ke wilayah yang lebih padat, wilayah yang ditinggalkannya menjadi semakin kosong. Akibatnya, void terus membesar.
Batas-batasnya perlahan meluas, sementara kepadatan materi di dalamnya semakin berkurang. Ini bukan proses yang cepat, tetapi dalam skala miliaran tahun, perubahan itu sangat nyata. Dan ada satu kekuatan lain yang membuat proses ini semakin ekstrim. Dark energy, misteri terbesar dalam kosmologi modern. Energi yang tampaknya mendorong ekspansi alam semesta semakin cepat dari waktu ke waktu. Akibatnya, galaksi-galaksi tidak hanya bergerak menjauh satu sama lain. Mereka semakin cepat menjauh. Semakin lama, jarak antar struktur kosmik akan terus membesar. Void pun ikut berkembang, mengambil semakin banyak ruang di antara pulau-pulau materi yang tersisa. Lalu bagaimana dengan rumah kita sendiri? Sekitar 4 hingga 5 miliar tahun dari sekarang, Bima Sakti dan galaksi Andromeda diperkirakan akan bertabrakan dan bergabung menjadi satu galaksi raksasa. Bagi peradaban yang mungkin masih ada saat itu, peristiwa tersebut akan menjadi tontonan kosmik terbesar sepanjang sejarah. Namun setelah itu, sesuatu yang lebih sunyi akan terjadi. Karena galaksi-galaksi lain perlahan akan bergerak semakin jauh akibat ekspansi alam semesta. Pada akhirnya, banyak di antaranya akan melampaui batas yang dapat diamati. Langit malam masa depan akan kehilangan sebagian besar galaksi yang hari ini masih bisa kita lihat. Alam semesta lokal akan menjadi semakin terisolasi. Dan ketika miliaran tahun berubah menjadi triliunan tahun, kosmos mulai berubah bentuk. Gugus-gugus galaksi yang dahulu terhubung oleh filamen kosmik akan menjadi pulau-pulau yang terpisah. Para astronom menyebut gagasan ini sebagai Cosmic Islands, pulau-pulau materi yang terapung sendirian di tengah lautan kehampaan yang terus membesar. Jarak di antara mereka akan menjadi begitu besar, sehingga komunikasi atau perjalanan antar pulau kosmik hampir mustahil dilakukan. Alam semesta akan menjadi tempat yang jauh lebih sepi dibandingkan hari ini. Namun bahkan itu bukan akhir dari cerita. Karena pada skala waktu yang jauh lebih panjang, pembentukan bintang baru perlahan mulai berhenti. Cadangan gas yang dibutuhkan untuk melahirkan generasi bintang berikutnya semakin menipis. Bintang-bintang yang ada satu persatu mulai padam. Galaksi menjadi semakin gelap, dan cahaya yang selama miliaran tahun menerangi kosmos perlahan menghilang. Inilah skenario yang dikenal sebagai heat death. Sebuah masa ketika alam semesta mencapai keadaan yang sangat dingin, sangat gelap, dan hampir tidak memiliki aktivitas lagi. Pada titik itu, kemenangan Void menjadi hampir sempurna. Bukan karena kehampaan menghancurkan galaksi, melainkan karena kehampaan perlahan mengambil alih sebagian besar volume alam semesta. Triliunan tahun dari sekarang, sebagian besar kosmos mungkin hanya berisi ruang kosong yang sangat luas. Pulau-pulau kecil materi yang tersisa akan terisolasi satu sama lain oleh jarak yang tak terbayangkan. Dan setelah seluruh perjalanan ini, kita akhirnya sampai pada sebuah kenyataan yang cukup mengejutkan. Void bukan hanya bagian dari alam semesta. Void adalah arah yang sedang dituju alam semesta. Semakin jauh waktu berjalan, semakin besar kehampaan itu tumbuh. Dan suatu hari nanti, sebagian besar dari apa yang kita kenal sebagai kosmos mungkin akan menjadi lautan sunyi yang hampir tak berujung. Sebuah alam semesta di mana kehampaan akhirnya menjadi penguasa segalanya. Dan akhirnya, perjalanan kita tiba di batas yang bisa dijangkau manusia. Selama puluhan tahun, para astronom telah memetakan galaksi, filamen kosmik, supercluster, hingga supervoid terbesar yang pernah ditemukan. Beberapa di antaranya membentang ratusan juta, bahkan miliaran tahun cahaya, menjadi wilayah kosong terbesar yang pernah tercatat dalam peta kosmos. Namun, ada satu masalah. Kita tidak dapat melihat seluruh alam semesta. Kita hanya dapat mengamati observable universe, wilayah yang cahayanya sempat mencapai kita sejak awal waktu kosmik. Di luar batas itu, alam semesta masih terus berlanjut.
Tetapi tidak ada teleskop yang mampu melihatnya. Tidak ada sinyal yang bisa memberitahu kita apa yang ada di sana. Dan mungkin tidak ada cara untuk mengetahuinya. Maka pertanyaannya tetap menggantung. Apakah terdapat void yang jauh lebih besar di luar cakrawala kosmik kita? Apakah super void yang kita temukan hanyalah sebagian kecil dari kehampaan yang lebih besar lagi? Untuk saat ini, tidak ada yang tahu. Yang kita tahu hanyalah bahwa seiring waktu, void akan terus tumbuh. Galaksi-galaksi akan semakin menjauh satu sama lain. Filamen kosmik akan semakin renggang, dan kehampaan akan mengambil semakin banyak ruang di alam semesta. Setelah perjalanan panjang ini, kita menemukan sesuatu yang cukup ironis. Kita berangkat untuk mencari struktur terbesar di alam semesta. Mungkin sebuah galaksi raksasa. Mungkin sebuah supercluster yang tak terbayangkan ukurannya. Namun semakin jauh kita melangkah, semakin sering kita menemukan hal yang sama. Bukan sesuatu yang ada, melainkan sesuatu yang tidak ada. Dari local void, Boötes void, hingga super void raksasa yang membentang miliaran tahun cahaya. Alam semesta seolah terus mengarahkan pandangan kita kepada satu kenyataan sederhana, bahwa struktur terbesar yang pernah ditemukan manusia bukanlah kumpulan materi, bukan cahaya, bukan galaksi, melainkan kehampaan itu sendiri. Dan mungkin itulah pelajaran paling aneh dari seluruh perjalanan ini. Semakin luas alam semesta yang berhasil kita pahami, semakin kita menyadari bahwa sebagian besar darinya adalah ruang kosong yang sunyi. Sebuah lautan kegelapan tanpa akhir. Tempat galaksi-galaksi hanyalah pulau-pulau kecil yang terapung di tengah kehampaan yang jauh lebih besar dari apapun yang mampu kita bayangkan.